Bentar-bentar ya. Oke, sekedap ya Kak. Ada temennya yang belum bisa masuk Zoom. Coba masuk lagi. Kita mulai soal yang pertama. Laki-laki 48 tahun didiagnosis stroke hemoragik. Hasil pengkajian kelemahan pada ekstremitas kanan, ada sedikit kontraksi tapi tidak mampu melawan gravitasi. Membuka mata jika ada nyeri, jika ditanya hanya menggumam, jika dirangsang nyeri ada gerakan fleksi. Apa tingkat kesadaran pada kasus tersebut? Apakah tingkat kesadarannya? Berapa nilainya? Berapa nilai dari apa sih namanya ini? 9, Kak. Dari 9 apa 8? 7. Berapa? Membuka mata dengan ada nyeri 3. Jika ditanya Dua. hanya 3. Oh, 2. Dua. Dua, Kak. Buka mata Dua. pakai rasa dua atau tiga. Tiga itu dengan Dua. suara. Kalau nyeri Dua. berarti dua. Oke. Jika ditanya hanya menggumam, Dua. hmm, hmm, mengerang itu menggumam berarti Tiga. dua. Dua. Jika dirangsang nyeri ada gerakan fleksi. Nah ini fleksi aja loh ya, nggak ada abnormal ataupun normal. Kalau cuma fleksi aja, kita anggap ini fleksinya normal. Berarti nilainya berapa kalau fleksi normal? Empat. 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 Berarti totalnya Empat. delapan. Delapan. Itu apa? Tambahan. Somnolen. Somnolen tuh nilainya berapa? 8 Tujuh sama sampai berapa? sembilan. 7 sampai 9. Oke, kita lihat ya. Nah, ini GCS, Glasgow Coma Scale. Untuk menilai tingkat kesadaran seorang pasien, kita fokus di 3 poin ini, dari membuka mata, respon verbal, dan respon motorik. Untuk spontan membuka mata tanpa kita perintah suara, itu nilainya 4. Ya, misal kita mendekat, dia udah langsung lihat kita, itu sudah nilainya 4. Tapi kalau pas waktu kita mendekat, beliaunya masih nutup mata, pas kita panggil, dia buka mata, Pak, buka mata, itu nilainya 3. Kemudian buka mata dengan rangsang nyeri, kita berikan rangsang nyeri, entah itu di pelipis ataupun di tulang proses sifoideus, kita berikan tekanan, kalau misal ditekan kok dia buka matanya, itu nilainya 2. Kalau sudah diberikan rangsang suara, rangsang nyeri, tidak membuka mata, itu nilainya 1. Itu untuk mata. Kemudian ada verbal. Nah, verbal ini ada 5 item yang dinilai. Berorientasi baik itu ya seperti kita ini ya, kita sedang berorientasi baik. Kemudian kalau bingung atau bicara kacau itu orangnya ya kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian ngomongnya itu nggak jelas. Apa makannya? Kemudian kalau kata-kata tidak sesuai, itu biasanya kita tanya ya, Pak ini di mana? Atau Bu ini di Kalau mana? jatuh. Nggak sesuai dengan pertanyaan yang kita berikan. Itu kata-kata tidak sesuai, mic-nya yang baru masuk langsung dimatikan ya Kak ya. Kemudian kalau mengerang itu adanya suara bergumam atau gitu. Tidak ada kata-kata yang keluar, itu mengerang nilainya 2. Kalau tidak bersuara berarti nilainya 1. Kemudian ada yang respon motorik. Nah, respon motorik ini kadang-kadang ada beberapa soal itu yang dimunculkan adalah bahasa lainnya ya, nggak fleksi abnormal atau ekstensi abnormal, itu nanti ada sendiri, tak jelasin dulu sebentar. Mengikuti perintah itu kalau kita bilang, Pak angkat kakinya Pak, diangkat. Angkat tangannya, diangkat. Nah itu mengikuti perintah. Kemudian kalau melokalisir nyeri, nyeri itu gimana sih Kak? Semisal kakak itu memberikan apa rangsang nyeri di pelipis ya. Setelah kakak atau saat saat kakak-kakak sekalian ini memberikan rangsang nyeri pada pelipis, tangan orangnya itu otomatis menepis tangan kakak. Ataupun setelah kamu berikan rangsangan, dia itu ngusap-ngusap kayak mencoba untuk meredakan rasa nyeri yang ada. Itu namanya melokalisir nyeri. Ya. Kemudian itu nilainya 5. Kemudian ada menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Itu semisal kamu memberikan rangsang nyerinya pada kaki. Langsung ditarik, ditekuk kakinya. Itu namanya menarik ekstremitas menjauhi nyeri. Nama lainnya apa? Nama lainnya ini adalah
fleksi normal. Fleksi normal. Kemudian ada fleksi abnormal. Kalau fleksi abnormal itu berarti harusnya nekuknya biasa, tapi kalau fleksi abnormal itu agak ada geser ke dalam posisi tangannya. Kalau kita nekuk ya, coba tekuk tangannya, tekuk biasa. Kalau orang yang fleksi abnormal atau deserebrasi itu ini posisi tangan itu agak menghadap ke dalam. Itu namanya fleksi abnormal. Kemudian kakinya juga ikut menghadap ke dalam. Nah, kemudian ada ekstensi abnormal. Kalau ekstensi abnormal itu kan kayak diluruskan biasa. Nama lainnya sih, ini nama lainnya deserebrasi. Deserebrasi apa dekortikasi? Ayo, ayo. De- Dekortikasi. Dekortikasi. Oke. Deserebrasi yang bawahnya ya. Dekortikasi. Kalau yang ini deserebrasi. Nah, kalau yang ekstensi abnormal, coba kita luruskan tangan kita, kan lurus biasa. Itu juga sama, pada saat posisinya lurus, tangan yang seharusnya telapak tangan ini masih lurus, sesuai dengan garis tangan, itu dia agak menghadap ke dalam. Itu namanya ekstensi abnormal. Ataupun juga dia bisa menghadap ke arah luar. Jadi tidak sesuai dengan ekstensi yang seperti biasanya. Atau bahasa kerennya deserebrasi. Kemudian kalau tidak ada gerakan itu nilainya satu. Jadi semisal diberikan rangsang nyeri, diberikan rangsang suara untuk mengikuti perintah, tidak ada pergerakan sama sekali, itu baru nilainya satu. Nah ini biasanya yang sering muncul tuh nama-nama yang kayak gini nih Kak. Fleksi normal, dekortikasi, deserebrasi. Nah ini harus hafal ya. Dekortikasi itu sama dengan fleksi abnormal, deserebrasi itu sama dengan ekstensi abnormal. Nah, setelah teman-teman sudah tahu nilai ini, sudah hafal. Nah, bentar. Ini kan secara kuantitatif ya, kuantitatif karena ada angka-angkanya. Nah, ini kan kita hitung motorik dan verbalnya, tinggal kita total nilainya berapa gitu kan. Kalau sudah tahu totalnya nilainya berapa, yang ditanyakan nanti bukan nilai GCS-nya, tapi yang ditanyakan adalah interpretasinya, maka teman-teman bisa mengarahkan ke kuantitatif. Nah, ini GCS secara kuantitatif ya, kuantitatif. 15-14 itu kompos mentis. Apatis itu 12-13, delirium itu 10-11, somnolen itu 7-9, sopor itu 5-6, semi koma itu 4, kalau koma itu 3. Kompos mentis itu seperti kita saat ini ya, sadar betul, sadar penuh itu kompos mentis. Kalau apatis, dia ini acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar ya, meskipun kita ajak ngomong, mereka tuh tidak ada respon sama sekali, bodoh apatis. Kalau delirium itu gaduh gelisah, jadi pasiennya tuh nggak tenang gitu loh. Bawaannya tuh kayak uring-uringan, marah, itu delirium. Kalau yang somnolen itu dia cenderung mengantuk ya. Dia cenderung mengantuk terus tidur, tapi kalau dibangunin masih bisa bangun ya. Kemudian kalau yang sopor itu sama dengan somnolen, tapi tidurnya itu lebih dalam ya, tidurnya lebih dalam dan untuk membangunkannya itu lebih susah daripada somnolen. Kemudian kalau semi koma itu kalau mau membangunkan itu harus diberikan rangsang nyeri baru dia bisa bangun ya. Tapi rangsang nyerinya ya harus betul-betul dirangsang. Kalau yang koma itu diberikan rangsang nyeri, diberikan rangsang suara, itu tidak ada respon sama sekali. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa soal yang ditanya dulu ini totalnya berapa sih GCS-nya ya. Habis ditanya total GCS-nya nanti ditanya tingkat kesadarannya apa gitu ya. Berarti dari kuantitatif yang sebelah kanan ini teman-teman hitung dulu nilainya berapa, baru setelah itu kita convert ke GCS yang kualitatifnya. Apakah masuk di kompos mentis, apatis, delirium, somnolen dan seterusnya. Seperti itu. Kunci utamanya adalah hafal dulu dari GCS yang kuantitatif. Delirium itu dia gaduh gelisah, Kak. Dia tuh kayak bingung, marah gitu ya. Nggak bisa diarahkan, marah-marah. Terus itu tuh delirium. Kacau lah pasiennya. Itu biasanya teriak-teriak pasiennya kalau pasien delirium itu.
Oke, nah ini untuk GCS. Ini masih ada GCS satu lagi. Oke, nih soal yang kedua masih nyambung. Seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat di ruang perawatan karena SOL. Perawat sedang mengkaji kesadaran pasien. Pada saat diberikan stimulus nyeri, mata pasien tidak membuka, ya. Diberikan stimulus nyeri, matanya tidak buka, mengerang dan tangan pasien terlihat ekstensi abnormal. Manakah data yang sesuai dengan hasil pengkajian tersebut? Kak, kata-kata tidak mengandung arti. Kata-kata tidak mengandung arti itu masuknya di sini nih. 3. Ayo, jawabannya yang mana nih? Nomor 2. E-nya 1, verbalnya 2, motoriknya 2, Kak. Kak. Yang mana? Enggak. A, Kak. Ada jawaban lain selain itu? Ada jawaban lain enggak? E-nya 1. Kenapa milih 1, Kak, E-nya? Karena pada saat rangsangan nyeri dia tidak bisa membuka mata. Kalau dia bisa membuka mata dengan rangsangan nyeri berarti 2. Bisa dengan suara itu itu 3. Itu 4. 4 dia kalau dia membuka mata dengan spontan, 3 dengan suara, 2 itu dengan nyeri, 1 itu tidak bisa membuka mata. Oke, kita lihat ya di pembahasannya. Nah, betul jawabannya adalah A, di mana tadi itu pasiennya tidak bisa membuka mata ya, meskipun dirangsang nyeri. Berarti nilainya 1, kemudian mengerang itu nilainya 2, ekstensi abnormal atau deserebrasi itu nilainya 2. Maka ini GCS-nya adalah 5. Kalau 5 tadi masuknya apa? Kualitatifnya, kesadarannya. Sopor, Kak. Sopor, semikoma, atau somnolen. Semikoma. Sopor. 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 Kalau semikoma itu dia 4, Kak. Ya, kita lihat ya. Kalau 5 itu berarti masuknya adalah sopor. Nih, semikoma itu 4 nilainya. Kalau koma nilainya 3. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di ICU dengan AKI, akut kidney injury. Hasil pengkajian suara nafasnya ronggi di kedua lapang paru bawah, edem ekstremitas derajat 1, ASI tes, tekanan darahnya 110/70, heart rate 90, RR 28, hasil lab ureumnya 200, kreatininnya 5,0. Pasien mendapat terapi lasik injeksi 2 kali 2 ampul. Apakah yang perlu dievaluasi dari tindakan si lasiknya? urin D, output. Kak. D, Kak. Alasannya Output. Karena di sini sudah jelas sekali, Kak, dia dapat lasik untuk urinnya, untuk mengeluarkan urin yang ada di dalam tubuh, cairan lebih yang ada di dalam tubuh, kelebihan oke. cairan. Tekanan darah kenapa? Oh iya. Ada yang jawab tekanan darah itu loh, alasannya apa? Ayo Kak, nggak apa-apa. Sharing aja, kenapa yang dievaluasi harus tekanan darahnya? Ayo. Sebetulnya itu memang agak sedikit membingungkan kalau misal teman-teman belum paham. Jadi, pasien dengan pemberian injeksi lasik itu memang yang harus diperhatikan adalah tekanan darahnya. Kenapa? Karena kalau tensinya rendah, kita berikan lasik, pasiennya bisa hipovolemi. Betul? Betul. Tapi kalau yang Betul. evaluasi dari tindakan, tujuannya dikasih lasik itu tadi apa? Untuk mengeluarkan cairan. Berarti yang kita pantau adalah apakah urin outputnya ini sudah sesuai dengan nilai normal. Itu fungsi dari lasik. Nah, fungsi dari evaluasi tindakan lasik. Nah, pertanyaanku usia 63 ini kan termasuk dewasa. Nilai normal untuk urin output itu berapa rumusnya?
0,5 sampai 1 sampai 1 kilogram cc. per baby. 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Good job. Kalau anak-anak berapa, Kak? 1 sampai 2, Kak. 1 sampai 2. Sip. Betul. Kita lanjut ya. Kak, Nanti kalau izin semisal bertanya, Kak. boleh. Gimana kalau di data ini tidak terdapat di soal gitu tidak terdapat dia bilang diberikan lasik dengan tanda-tanda edema ekstremita, asites dan sebagainya. Apakah di sini apa namanya itu bisa diambil urin output, Kak? Sebetulnya urin output ini kan evaluasinya untuk tindakan yang kita berikan ya, Kak. Karena tujuan lasik kan mengeluarkan cairan. Nah, kita biar tahu cairan yang keluar itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ya lihatnya dari urin output. Kalau semisal ya, kita kasih lasik nih, harusnya tadi rumusnya 0,5 sampai 1 mili. Berat badannya kita anggap aja 50 ya. Pas waktu habis kita kasih lasik, sejam kemudian dia pipisnya itu cuma 15 mili. Berarti kurang nggak dari UO yang normal? Kurang nggak kalau BB-nya 50, 1 jam kemudian dia pipisnya cuma 15 mili? Kurang apa enggak? Kurang, karena Kurang. normalnya ada 25 sampai 50. Berarti kalau kurang, apa yang harus kita lakukan? Kita evaluasi pemberian lasik yang kita berikan. Berarti kurang nih dosisnya. Ya, atau mungkin kita tunggu, oh kita tunggu aja 2-3 jam kemudian. Kalau memang masih di bawah nilai urin output normal, berarti obat yang kita berikan ini kurang, harus ditambahkan dosisnya. Itu nanti kita diskusi sama dokternya. Nah, kalau semisal di kasus ini tidak ada kata-kata lasik, tidak ada kata-kata apa sih namanya pemberian lasik. Terus pertanyaanku, apa yang dipertanyakan di sini kalau semisal tidak ada lasiknya, Kak? Ataukah gini, pasiennya ada ronggi di kedua lapang paru, ada edem, terus pertanyaannya apa dianya? Apa yang perlu dievaluasi dari masalah di atas seperti itu? Atau gimana? Kan yang ditanyakan ini pertanyaannya adalah evaluasi dari tindakan yang diberikan. Ini diagnosanya apa aku tanya? Masalah keperawatan utamanya apa? Kelebihan volume cairan. Cairan. Betul. Namanya aja diagnosa utamanya kelebihan volume cairan, berarti terapi yang diberikan adalah untuk mengeluarkan cairan yang tertahan. Kenapa bisa tertahan? Karena pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, itu proses filtrasi di glomerulus itu tidak senormal yang seperti kita, yang tidak sakit. Nah, sehingga cairannya tuh harusnya keluar, malah numpuk di dalam tubuh. Karena apa? Karena peningkatan tekanan osmotik dan penurunan tekanan onkotik. Akhirnya, edem, 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 cairannya tertahan. Nah, pada pasien-pasien seperti ini harus dibantu pengeluaran cairan tersebut. Kenapa efeknya? Kenapa harus dibantu? Karena penimbunan cairan yang terjadi. Kalau cuma edem ekstremitas sih nggak masalah ya. Tapi kalau edemnya itu sampai di paru-paru, kira-kira mempengaruhi proses pertukaran gas nggak? Mempengaruhi. Makanya harus dibantu untuk mengeluarkan cairan-cairan yang ada di dalam paru-paru dan itu fokusnya bukan cuma di paru-paru. Kalau lasik itu kan sudah ke seluruh tubuh. Otomatis yang di paru-paru juga ikutan keluar, yang di kaki juga ikutan keluar, yang di perutnya juga ikutan keluar. Nah, ini asites itu kalau orangnya rebahan, itu dia akan menekan bagian diafragma sehingga apa? Pasiennya sesak nafas. Nah, itu makanya pentingnya pasien-pasien yang ada kelebihan cairan, entah itu dia ada edem pulmonal ataupun ada asites, harus diposisikan setengah duduk atau semivolar dengan harapan tidak ada sesak saat berbaring dan harus diberikan injeksi lasik dengan tujuan untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuh yang tertahan tadi. Gitu. Lagi-lagi kalau ketemu soal seperti ini ya sesuaikan saja. Apa yang ditanyakan? Kalau yang ditanyakan evaluasi dari tindakan, ya udah tindakannya apa? Oh, lasik. Kalau lasik ya berarti urin outputnya yang kita lihat. Kalau semisal di sini tidak ada tindakannya, cuma ditanya apakah kriteria hasil dari permasalahan di atas atau masalah utamanya itu kan tadi kelebihan cairan. Terus kriteria hasilnya apa? Berarti apa? Kalau yang ditanya kriteria hasil, apa jawabannya? Kalau ini masalahnya kelebihan volume cairan, kriteria hasilnya apa?
balance cairan seimbang. Imbang. Kenapa? Karena ini kan pasiennya terretensi cairannya. Otomatis setelah kita lakukan intervensi dan yang lainnya, harapannya nanti diagnosa dari kelebihan volume cairan ini, cairannya itu bisa atau balance cairannya itu bisa seimbang atau tidak positif lagi. Gitu. Mungkin itu tadi yang ditanyakan sama Kak Riyadun ya. Kalau misal tidak ada intervensi, apa Kak kriteria hasilnya? Ya itu kan kriteria hasilnya adalah balance cairan seimbang. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Seorang laki-laki mengalami dehidrasi akibat diare. Klien dipasang infus RL dengan 14 TPM dengan faktor TTC 20. Perawat akan menggunakan infus pump dengan program cc per jam. Berapa cc per jam cairan RL tersebut diberikan? Hitung. Ayo hitung dulu. 2 menit ya. Udah ketemu? Belum? Yang udah ketemu boleh ya kalau mau bantu untuk menjelaskan ini gimana hitung-hitungannya. Yuk, yuk, ada yang udah ketemu? Ah, yuk. Mana nih orang-orang nih? Caranya pakai rumus biasa, Kak. Nanti ketemu cairannya berapa, tinggal dikalikan. Tak kasih tambahan 1 menit lagi, yuk. Ayo dikerjakan dulu. Belum ketemu juga. Ya udah kita bahas ya. Izin jawab, Kak. Hasilnya A, 42 mililiter. Caranya gimana? Caranya yaitu T 14 TPM sama dengan eh, jumlah cairan yang masuk kali faktor tetes 20 per jamnya itu kan 1 jam kali 60 menit. Jadi Terus? 14 per 20 untuk faktor apa jumlah cairan yang masuk saya ganti dengan X ya Kak. Jadi 20 Hmm, X per 60 sama dengan 14 X per 3. X sama dengan hmm. 14 kali 3 sama dengan 42. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kalau itu tadi boleh caranya seperti itu. Kalau yang dari cara yang saya pakai, di sini kan nih, klien dipasang infus RL dengan 14 ppm. RL yang dipasang itu berapa kolef? Pasti kan cuma 1 kolef. Makanya jumlah cairannya saya tulis di sini apa sih namanya 500.
Kemudian faktor tetesnya 20 karena pasien dewasa. Jam habisnya yang belum saya ketahui dikali 60. Nah, kemudian dikalikan saja 14 mana sih pulpenku tadi? Nah, 14 dikali ini jadinya 840A, yang atas ini 10.000. Untuk mencari A, ya sudah 10.000 dibagi 840 sama dengan 11,9 atau 12 jam. Jadi pemberian 14 TPM itu sama dengan habisnya itu 12 jam. Nah, untuk mengetahui berapa cc-nya, ya sudah, tinggal dibagi aja. 500 ini karena dia satu kolom, dibagi 12 jam itu dari sini, sama dengan 41,6, dibulatkan menjadi 42. Atau mau pakai caranya kakak tadi juga boleh. 14 sama dengan, tadi yang kakak cari jumlah cairannya ya kak? Kak, gini kayaknya ya tadi ya. Iya kan 20, jumlah cairannya yang saya bilang gini X. ya, Ya, kali sama dengan 60. Ini 20A gitu aja. 14 kali 60 ini berapa? Berapa kak 14 kali 60 kak? 840. 840. Oh iya ya, ya Allah. 840, 20A. Kalau A berarti 840 dibagi 20. Bagi 20 sama dengan 14 Sama dengan berapa? 42 tetes. 42. 40. 42 tetes. Oh, kok 42 titik. 42 cc per jam. Ya, gitu. Cara pakai yang ini boleh. Ini lebih simpel sih. Yang disebutin kakaknya tadi. Kalau yang aku tadi, kita cari dulu jam habisnya. Baru nanti tinggal dibagi jumlah cairan atau satu kolofnya dibagi jam habis. Ketemu deh per jamnya berapa. Atau mau singkat yang seperti ini juga boleh. Terserah mau yang mana. Yang penting nyampe tujuan. Gimana? Paham nggak? Paham nggak, Kak? Paham ya? Pokoknya kalau Paham. berhubungan dengan tensius, itu aturan mainnya wis pakai rumus yang ini aja, Kak. Wis. Rumus ini aja puter-puteran ini. Nggak jauh dari ini udah rumus pakemnya. Rumus pakem. Jadi mau diapa-apain ya masukin ke rumus ini aja. Nanti ketemu pasti. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis leukemia. Hasil pengkajian HB-nya 6,4. Pasien direncanakan untuk transfusi darah. Perawat telah memasang jalur intravena dan memberikan NaCl 0,9% 50 cc. Kemudian darahnya sudah disiapkan dan dihangatkan. Apakah tindakan yang selanjutnya dilakukan? Prosedur SOP transfusi. Monggo. Oke, kita bahas. Nah, betul ya. Jadi sebelum kita apa sih namanya melakukan proses transfusi darah, kita pastinya pasang jalur intravenanya dulu pakai avokat yang gede, kemudian kasih NaCl dulu 50 cc, kemudian darah yang sudah diambil itu disiapkan dan dihangatkan. Kalau nggak ada blood warmer, biasanya kita pakai selimut. Kalau dulu di rumah sakitku pakai selimut ditaruh di bawah apa sih namanya lampu yang terang gitu, tapi darahnya posisinya diselimutin pakai handuk. Kemudian setelah itu kalau sudah darahnya sudah mulai dinginnya itu sudah sesuai dengan suhu tubuh, kita cek label dan mencocokkannya. Jadi antara label yang ada di kertas dengan yang ada di eh, apa sih namanya blood bag-nya atau di bag darahnya tadi kita cocokkan. Kemudian pas waktu di ruangan, sorry, di pas waktu pengecekan itu kita nggak boleh ngecek sendiri ya, harus berdua, ada double check. Habis itu pas waktu di ruangan juga dicek kembali, ditanyakan namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan gelang, lihat apa sih namanya nomor rekam medisnya juga. Kalau udah sesuai, kita bilang Pak, Bu, ini sudah sesuai ya darahnya dengan yang diorder ataupun dengan identitas Bapak. Sekarang saya pasang darah transfusinya.
Dipasang, kemudian ditutup klemnya yang berada di bawah kantong normal salin. Terus habis itu kita buka pelan-pelan. Terus kita ada pengawasan di 5 menit pertama, 10 menit pertama, 15 menit pertama. Itu diawasi. Mulai dari TTV-nya, ada respon alergi atau tidak. Kemudian heart rate-nya, TTV kan udah masuk heart rate ya. TTV, kemudian ada respon gatal-gatal atau tidak. Nanti setelah 15 menit, kita bilang ke pasiennya, Pak, Bu, kalau ini nanti selama pemberian ada rasa seperti gatal-gatal, kemudian muncul ruam-ruam, kemerahan, sesak nafas, ataupun hal-hal lain yang muncul setelah diberikan transfusi, tolong segera hubungi perawatnya. Kayak gitu, itu harus diedukasi. Terus dekatkan belnya. Ataupun mungkin kalau semisal orangnya ini ada caregivernya atau ada pihak keluarganya, keluarganya ini yang kita betul-betul suruh melihat apakah ada reaksi transfusi yang muncul. Setelah itu kalau tidak ada ya kita dokumentasikan data ataupun dokumentasikan tindakan yang sudah kita lakukan. Itu SOP-nya. SOP-nya sudah tak share di Google Drive, teman-teman boleh unduh langsung di sana. Itu ada banyak banget dan boleh dicicil mulai dari sekarang. Kita lanjut soal nomor Berarti 6. berarti di TTP dulu baru dicek alergi ya Kak ya. Apakah pasien tersebut alergi atau enggaknya gitu. Ya, sambil jalan, Kak. Tapi yang dicek pertama kali itu TTV-nya. TTV-nya lengkap, nadi, suhu, tensi, RR, terus nanti observasi apakah ada alergi atau enggak. 5 poin itu tadi yang diobservasi pada saat pemberian transfusi. Gitu. Di 5 menit, 10 menit, sama 15 menit pertama, habis itu kita tinggal, terus nanti kita ke situ lagi untuk follow up kembali. Gitu. Apalagi kalau semisal transfusinya itu nggak hanya satu bag atau mungkin ada banyak bag ya, misal 3 atau 4 ya itu tadi setiap mau masuk cek lagi, lihat lagi kayak gitu kan ada formnya sendiri ya yang dari rumah sakit. Dari mungkin dari beberapa rumah sakit ada yang beda-beda, tapi kalau di tempatku kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Laki-laki 61 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan PPOK. Hasil pengkajian, pasien mengeluh batuk, sesak nafas, wheezing, tekanan darahnya 140/90, nadinya 94, nafasnya 28, saturasinya 94. Pasien dilakukan nebulisasi. Apa evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? Ayo, evaluasi tindakan ya. Apa jawabannya? C Kak, suara napas Yang lain, alasannya apa? karena kalau ada suara wheezing di sana kan sudah tertera ada suara wheezing. Jadi yang harus kita apa namanya itu evaluasi apakah setelah kita lakukan tindakan apakah terdapat suara tambahan lagi seperti wheezing ataupun ronki. Oke, kita tampung ya. Sambil jawab yang sebelumnya, bentar. Kalau seandainya ada alergi dari darah transfusinya, tindakan selanjutnya apa itu, Kak? Kalau muncul ada alergi, misal pasiennya mengeluh sesak nafas saat diberikan darah transfusi, hentikan, aliran darah transfusinya, segera ambil apa sih namanya infuset yang baru, ganti selangnya dan pasang kembali selang yang bersih ya, yang nggak ada darahnya. Kak, kenapa sih nggak dihabisin aja itu darah yang di selang sayang? Ya, makin alergi. Jadi hentikan, ganti blood set-nya, ataupun mungkin ganti pakai infuset yang biasa. Intinya yang infuset yang ada darahnya tadi jangan digunakan kembali. Terus kalau sudah diganti pakai cairan yang semula, mungkin dikasih NaCl ataupun infus yang semulanya, teman-teman laporkan ke dokter jaga ataupun bisa langsung naik ke DPJP. Kayak gitu. Intinya kalau ada reaksi transfusi harus dihentikan karena kalau tidak dihentikan nanti akan muncul gejala-gejala alergi dan akan berakibat mengarah ke shock anafilaktik. Itu yang paling kita takuti ya. Kemudian untuk soal yang ini, nah cara mikirnya kayak gini Kak. Aku ajarkan cara mikirnya. Kita lihat soal, oh ini PPOK, berarti penyakit pernafasan. Salah nggak di airway-nya? Oh ada wheezing, oke. Berarti airway-nya nggak clear karena ada wheezing. Wheezing itu muncul gara-gara ada pembengkakan jalan nafas. Oh, ternyata di sini juga diberikan nebulisasi. Berarti nebulisasi ini tujuannya adalah untuk melonggarkan jalan nafas.
Maka setelah kita lakukan nebulisasi, apa yang harus kita evaluasi? Ya pastinya kalau karena ada pembengkakan jalan nafas, diberikan nebulisasi biar bengkaknya tadi berkurang, berarti harapannya setelah bengkaknya berkurang, berarti suara nafas wheezing tadi itu menghilang. Makanya yang kita lakukan adalah mengkaji suara nafas. Kenapa bukan mengukur saturasi, Kak? Saturasinya masih bagus. Dan saturasi ini nggak ada hubungannya dengan airway-nya. Karena airway-nya, oh bukan nggak ada hubungannya. Dia ini masih masuknya di breathing, bukan di airway. Kalau logikanya, ketika airway-nya kita biarkan saja dalam kondisi seperti itu, otomatis keluar masuknya udara juga akan berkurang. Apakah saturasinya juga turun? Ya turun. Tapi apakah teman-teman langsung ngasih oksigen? Ya enggak. Kalau ada pembekakan jalan nafas ataupun ada gangguan pada jalan nafas, selesaikan dulu gangguannya, entah itu pakai nebulisasi, entah itu kalau semisal suaranya stridor pakai apa? Kalau stridor intubasi. Kemudian kalau ada gargling kita suction, snoring kita pasang OPA. Setelah selesai masalah airway-nya, baru teman-teman boleh ke breathing. Karena di sini permasalahannya adalah gangguan bersihan jalan nafas, tindakannya adalah nebulisasi, maka evaluasi setelah dilakukan nebulisasi adalah kita kaji kembali. Apakah suara nafasnya ini masih wheezing nggak nih? Kok masih wheezing? Apakah dosis dari nebulnya itu masih kurang? Nah, itu kan nanti bisa kita evaluasi. Kalau sesudah di nebul ternyata wheezingnya menghilang, ya sudah, masalah dari jalan nafasnya selesai, clear. Baru kita, kalau memang dirasa saturasinya kurang, kita bantu pemberian nasal kanul 1 sampai 4 liter per menit juga diperbolehkan. Yang penting permasalahan airway-nya sudah selesai terlebih dahulu. Gitu. Ya, Kak, jawabannya bertanya, adalah ya boleh, Kak. misalnya ada pasien dengan ada suara eh, snorkeling, seharusnya kan Hmm, pasiennya juga tidak sadar. Seharusnya dia pakein NTA kan? Eh, Kalau dia tidak sadar, OPA. oh, kalau tidak sadar, anu ya, pakai OPA. Pasiennya tidak Hmm, sadar gitu. Tapi juga ada apa namanya itu fraktur basis kranii. Berarti hmm. apa yang tindakan tindakan kita? Snoring ya? Iya, snoring terus dia kemudian apa nama itu kita mau pakai OPA nggak bisa karena fraktur basis kranii ada frakturnya. Ayo, OPA itu boleh nggak untuk pasien fraktur basis kranii? Pertanyaanku. Nggak Boleh boleh. nggak? Boleh nggak? Tidak. Boleh. Enggak. Alasannya nggak boleh apa? Boleh kalau opa, kalau Nah, iya, kalau OPA itu masuknya lewat nggak. OPA itu lewat mulut, kalau NPA itu lewat hidung. Yang nggak boleh itu NPA pada pasien dengan fraktur basis kranii. NGT itu juga tidak diperbolehkan untuk pasien fraktur basis kranii. Kenapa? Takut selang NGT-nya tuh ini loh, masuk ke arah otak. Begitu juga NPA. Kalau pasiennya snoring, nggak sadar, nggak ada refleks muntah, ya sudah, pakaikan OPA. Nah, OPA ini diperbolehkan untuk pasien dengan fraktur basis kranii karena dia ini ada di dalam mulut, bukan di rongga hidung. Yang tidak diperbolehkan itu melakukan atau memasukkan sesuatu benda-benda invasif pada daerah rongga hidung ke atas karena ini rongga hidung ini terhubung dengan otak. Kalau fraktur, teman-teman tahu ya, fraktur basis kranii itu apa ya, basal dari otaknya itu pecah. Makanya kenapa nggak boleh dipasang NGT, nggak boleh dikasih NPA, itu takutnya nanti selangnya itu masuk ke yang pecah tadi terus malah nojos atau apa ya namanya ya, nusuk ke otaknya, itu yang nggak diperbolehkan. Tapi kalau OPA boleh kan, snoring dikasih OPA, pasiennya nggak sadar dan tidak ada refleks muntah. Kalau pasiennya tidak sadar atau pasiennya sadar ada refleks muntah, itu baru pakai NPA. Kenapa kok pasiennya tidak sadar ada refleks muntah pakai NPA? Bayangin aja, pasiennya nggak sadar, ada refleks muntah, dipasang, dimasukin lewat mulut. Keluar nggak itu alat? Keluar. Makanya lewatnya NPA, karena masuknya lewat hidung, gitu. Ya, ingat-ingat, OPA untuk pasien tidak sadar
dan tidak ada refleks muntah, kalau MTA pasien yang sadar ataupun bahkan tidak sadar tapi ada refleks muntah. Yang tidak boleh dilakukan pada pasien fraktur basis kranii adalah suction, NGT, kemudian pemasangan MTA itu haram hukumnya karena nanti bisa masuk ke bagian otak, nanti malah memperparah kondisi. Gitu kakak. Ya, makanya ada pertanyaan kadang-kadang, boleh nggak pasien fraktur basis kranii itu kalau dia ada gargling itu di suction? Loh ya kenapa nggak boleh? Kan yang gargling di mulutnya bukan di hidung. Ya nggak? Itu. Logikanya seperti itu kalau kita pikir-pikir. Iya ya, kan yang berkumur-kumur di mulut. Kan nggak ada hubungannya dengan yang ada di atasnya. Ya sudah, suction boleh. Tapi dengan catatan hanya sebatas di rongga mulut saja. Tidak boleh masuk ke daerah rongga hidung. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CHF grade 3. Hasil pengkajian bengkak pada kedua kaki dan perut, mengeluh sesak, pasien tampak pucat, suara jantungnya galop, distensi vena jugularis ada, pasien tampak lemas, nafasnya 28, ronsennya edema paru, TTV-nya TD-nya 90/70, nadinya 110, pasien terlihat gelisah dan tidak mampu memenuhi perawatan diri secara mandiri. Apakah tindakan keperawatan utama untuk masalah utama pada pasien di atas? Apa kira-kira? B, Diagnosanya Kak. apa ini? Hiper ya. Kelebihan, kelebihan CHF ya. Hiper. Kelebihan cairan. Polyvolume. Apa? Jadinya tindakannya apa? B, pemberian diuretik. Hmm. Soalnya hasil ronselnya udah edem paru, Kak. Oke, Kak Husni, kita tunggu yang lain. Kak Samlin, kenapa pilih C? Ayo, kenapa Kak? Karena pasiennya ada penumpukan cairan di kaki. Oke, kita lihat ya. Pasiennya ini permasalahan utamanya adalah adanya retensi cairan dalam tubuh. Sama kayak soal yang pertama. Ditunjukkan dengan apa? Ada edem paru pada hasil ronsennya. Nah, di sini teman-teman harus membaca pertanyaannya. Tindakan keperawatan utama. Utama dan tepat adalah tindakan yang menyelesaikan masalah. Berarti, kalau ada cairan yang tertahan, solusi paling tepat adalah kita keluarkan cairan tersebut. Apa? Diuretik, ya. Tapi kalau pertanyaannya seperti ini, apakah tindakan keperawatan prioritas atau yang dilakukan pertama kali untuk masalah di atas? Masalah Yang C. kelebihan cairan. Tindakan keperawatan prioritas berarti kita batasi intake cairan dan garam. Kenapa? Kenapa harus dibatasi intake cairannya? Karena ini kan cairannya tertahan. Kalau semakin banyak cairan yang masuk dalam tubuh, ya semakin banyak cairan yang teretensi, kondisinya nanti makin bakal lebih buruk lagi. Terus kenapa garam juga dibatasi? Karena garam itu bersifat mengikat air. Makanya orang-orang yang gemuk disuruh diet itu suruh diet rendah garam. Biar airnya itu yang tertahan dalam tubuh itu keluar semua. Begitu. Jadi jawabannya adalah kolaborasi pemberian diuretik adalah solusi utama untuk mengeluarkan cairan yang tertahan pada pasien-pasien dengan kelebihan volume cairan. Kalau tindakan yang ditanyakan adalah prioritas atau yang dilakukan pertama kali pada pasien dengan kelebihan cairan, jawabannya adalah kita batasi intake cairan dan garam. Begitu, ya. Oke, sudah jam. Ya. Kak kita Oke, ya Kak. izin tanya, Kak. Kan Boleh Kak. biasanya sebelum kita melakukan diuretik itu kan tekanan darah itu kan harus di apa namanya itu di apa dulu kan, Kak? Diukur Normal dulu. dulu. Kalau tekanan darahnya 90/70 tuh nggak berisiko, Kak, kalau kita kasih diuretik gitu ya. Sebetulnya beresiko Kak. Beresiko sekali, tapi beberapa dokter ada yang berani, tapi kadang kita tunggu atau kita observasi tekanan darahnya itu di atas 100 biasanya.
Ada yang 90 ada kalau memang dia itu berani. Maksudnya gini, lihat kondisi pasiennya. Kalau kondisi pasiennya betul-betul dia sesak nafas gara-gara kelebihan cairan, itu dia berani ambil resiko ada. Ada yang ya udahlah kita tunggu dulu tetap dikasih ya, tapi nanti pantau TTV-nya dulu. Kalau TTV-nya tensinya di atas 100, nanti boleh diberikan kadang kayak gitu. Nanti kalau kita observasi nih ya, kita observasi setiap 2 jam mungkin. Oh dok, ini tensinya sudah mulai 110, boleh dikasih? Oh ya boleh mbak, silakan masukkan. Kadang kayak gitu. Tapi ini yang ditanyakan tindakan keperawatan utama ya, memang jawabannya di kolaborasi pemberian diuretik. Tergantung nanti dilakukannya itu apakah dilakukan secara langsung ataukah menunggu observasi lanjutan untuk tensinya. Tapi kalau di tempatku tuh dulu 90 pernah ada indikasi Kak, karena memang kondisinya betul-betul jelek. Pasien anak sih tapi ya, tergantung kondisinya. Izin live Kak anak pasien. Oh ya, Kak apa-apa Kak. Monggo. Lanjut ya. Ini masih 30 soal loh ya, ini masih nomor 8. Seorang laki-laki 38 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan diagnosa medis SNH. Pasien mengeluh lemas pada kaki dan tangan sebelah kanan dan pasien bed rest. Hasil pengkajian tekanan darahnya 140/100, nadinya 98, nafasnya 323, suhunya 37,5. Pasien tampak bicara tidak jelas. Apakah tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, cari masalah keperawatan utamanya apa dulu nih? Ini masalah keperawatannya apa? Gangguan Masalah mobilitas keperawatan fisik. datanya mana? Pasien mengeluh lemas pada kaki dan tangan sebelah kanan dan pasien bed rest. Oke, kalau gangguan mobilitas fisik apa yang dilakukan? Range of Oh, motion. Ah, Range of motion. Kalau ROM pasif itu yang dibantu atau yang dia melakukan sendiri? Yang dibantu, Kak. dibantu Kak. Bantu, Kak. Oke, jadi jawabannya karena pasien ini masalahnya di gangguan mobilitas fisik, ditunjukkan dengan adanya lemas pada kaki, kemudian tangan sebelah kanan juga lemas dan pasiennya bed rest, maka yang harus kita bantu atau yang kita lakukan intervensinya adalah kita bantu ROM pasif, ya. Jawabannya A. Oke. Lanjut. Nomor 9. Seorang pasien laki-laki usia 40 tahun dirawat di RS dengan diagnosis CHF. Saat ditanya, pasien selalu mengeluh badan terasa lelah. Hasil pemeriksaan di fisik didapatkan CRT-nya lebih dari 3 detik, nadi perifer terlaba lemah, akral dingin, turgor kulit menurun, parestesia. Pasien terpasang nasal kanul 4 liter per menit, RR-nya 20, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan. Masalah keperawatan utamanya apa? Yuk, diagnosanya apa? Ah, Hipovolemia, Kak. ditandai dengan ekstro apa eh akral teraba dingin. Hmm, Ada terus, gak turgor kulit menurun. CRT lebih CRT dari 3 lebih dari detik. 3 detik. hmm? Kenapa yakin hipovolemia? Alasannya apa? Dari tanda dan gejalanya Kak. Tanda dan gejalanya hipovolemia. Emang diagnosa yang lain di pilihan itu nggak ada yang tanda gejalanya sama dengan hipovolemia? Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Apakah di sini disebutkan tensinya? Iya ya. Nggak ada. Kenapa pilih D? Alasannya apa? Karena ada parestesia, Kak. Parestesia itu apa, Kak? Parestesia itu apa? Ke, ke, ke apa? Kesemutan. Nah, jadi diagnosa hipovolemia, perfusi perifer tidak efektif itu mirip-mirip, Kak. Intoleransi aktivitas juga mirip-mirip. Hipovolemia itu kalau datanya seperti ini saja tuh kurang. Kenapa? Karena tidak Karena darah ditunjukkan tidak. adanya
penurunan tensi, peningkatan heart rate, gak ono datanya. Ya, kalau hipovolemia datanya nggak ada, kita lihat lagi apakah ini intoleransi aktivitas. Di atas dia mengeluh badan terasa lelah loh, Kak. Datanya cuma satu, kurang. Yang tepat apa? Yang tepat, nah, nih logikanya seperti ini. Pada pasien dengan gangguan gagal jantung atau pasien CHF, itu kan memang pemompaan darah ke seluruh tubuh itu kan berkurang akibat berkurangnya volume sistolik dan diastolik. Ya, kalau volume sekuncupnya ini berkurang, otomatis yang diterima oleh jaringan perifer seperti di tangan atau di kaki itu pasti akan menurun juga. Nah, menurunnya ditandai dengan apa? Ada akral dingin. Harusnya hangat dong kalau misal sirkulasinya bagus. Turgor kulitnya juga menurun. Karena apa? Rehidrasi cairannya kurang. Makanya kulitnya itu tadi yang awalnya elastis jadinya berkurang keelastisannya. Kemudian muncul parestesia. Nah, parestesia itu muncul gara-gara apa? Parestesia ataupun kesemutan itu muncul gara-gara kurangnya suplai oksigen pada sel-sel atau pada jaringan. Makanya di sini itu permasalahannya bukan di hipovolemianya, tapi ini permasalahannya adalah pada pasien-pasien CHF ini terganggu di perfusi perifernya. Dikarenakan nih, kalau aku sendiri ya pribadi untuk membedakan perfusi perifer tidak efektif dengan hipovolemia, itu lihat ada tensinya nggak di situ, ada heart rate-nya nggak. Kalau tensi sama heart rate-nya tidak dimunculkan ataupun mungkin muncul tapi nilainya masih normal, terus di situ ada parestesia, itu sudah pasti bukan hipovolemia lagi, itu sudah mengarah ke perfusi perifer yang tidak efektif. Kemudian kapan kita ambil intoleransi aktivitas, Kak? Intoleransi aktivitas itu ambil kalau misal yang pertama, adanya keluhan sesak dan lelah setelah ataupun saat beraktivitas. Satu. Yang kedua, adanya peningkatan tekanan darah dalam kondisi istirahat. Misal dia nggak ngapa-ngapain di pasiennya, tapi tensinya naik. Nah, kita tahu tensinya naik dari mana? Ya, kita lihat usianya. Kalau usia 40 itu normalnya di 120, 130. Oh, pasiennya ini nggak ngapa-ngapain, Kak. Di sini dituliskan pasien sedang istirahat, tensinya 180. Nah, itu berarti mengarah ke intoleransi aktivitas. Markanya dua itu kalau intoleransi aktivitas. Kalau ada pilihan penurunan curah jantung sama intoleransi, ambil mana? Ayo, kalau intoleransi sama penurunan curah jantung, ambil mana? Ya kita lihat datanya mengarah kemana dong, Kak. Kalau datanya tensinya turun, kemudian ada akral dingin, nah di perifernya, sorry, CRT-nya memanjang, kemudian hasil EKG-nya menunjukkan adanya kardiomegali, ada CTR-nya, ada hasil echo, ya sudah penurunan curah jantung. Kalau nanti diminta prioritasnya mana antara intoleransi aktivitas dengan penurunan curah jantung, ya pastinya penurunan curah jantung dong. Kan intoleransi aktivitas itu disebabkan oleh penurunan curah jantung. Kalau penurunan curah jantung teman-teman atasi, ya intoleransi aktivitasnya juga nanti akan keikut gitu konsepnya. Ya, akibat betul. Intoleransi aktivitas itu diakibatkan oleh gangguan pada suplai di jantungnya. Gitu. Betul, Kak? Oke, kita lanjut. Kakak, maaf mau tanya ulang soal tadi saya ada ngambil ini jagain anak. Saya kurang paham antara aktivitas sama penurunan curah jantung, Kak. Terima Oh, kasih. boleh, Kak. Hmm. Penurunan curah jantung itu berarti adanya penurunan suplai darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ditandai apa, Kak? Biasanya ya, Kak ya. Tanda untuk pasien-pasien dengan gangguan jantung itu mirip-mirip. Nah, yang paling saya jadikan marka untuk oh ini pasien mengalami penurunan curah jantung nih. Itu kita lihat biasanya ada pemeriksaan penunjang. Contohnya ada hasil ronsen, ada USG yang echo maksudnya hasil echo yang EF-nya menurun. Kemudian mungkin ada hasil EKG yang menunjukkan ada pembengkakan ataupun mungkin ada gangguan pada iramanya. Itu kita bisa ambil penurunan curah jantung. Kak, JVP itu bisa nggak digunakan markah? JVP itu bisa masuk di hipervolemi bisa, kemudian masuk di intoleransi aktivitas juga ada. Jadi nggak bisa. Kalau aku lebih prefer pada pasien-pasien gangguan curah jantung, itu lihat di pemeriksaan penunjangnya. Biasanya dimunculkan, Kak. Entah itu
ronsennya tadi CTR-nya lebih dari 50% ataupun EF-nya yang kurang dari 50, itu biasanya muncul. Nah, kalau intoleransi aktivitas itu adalah kelemahan yang dialami seseorang akibat kurangnya suplai, akibat rusaknya si jantung ini tadi. Nah, kalau sudah ada kelemahan, tanda gejalanya ketika dia melakukan tindakan ataupun aktivitas yang itu menurut kita ringan, dia itu udah merasa kelelahan. Contohnya pasien-pasien jantung kalau disuruh jalan 5 meter aja udah ah udah ngos-ngos. Kenapa? Karena antara supply dengan kebutuhannya itu nggak seimbang. Akhirnya muncullah sesak nafas, muncullah lelah setelah beraktivitas, itu intoleransi aktivitas. Dan pada pasien intoleransi aktivitas cenderung pada saat posisi istirahat atau tidak melakukan apapun, itu bisa mengalami kenaikan dari tekanan darah. Gitu. Itu untuk intoleransi aktivitas. Kalau untuk diagnosa ini kayaknya udah ada deh di TikTok itu yang sudah saya bikinkan. Mungkin beberapa ada yang masih belum. Nanti tak coba downloadkan ya. Atau boleh Kak, main ke kalau TikTokku. Kak, kalau Boleh ya. kekurangan HB bisa nggak naik intoleransi aktivitas diagnosanya? Kurangan HB. Kekurangan HB bisa mengarah ke intoleransi aktivitas, Pak. Soalnya anemia juga bisa menjadi salah satu penyebab klinis keintoleransi. Soalnya kan HB itu fungsinya juga untuk mengikat oksigen dan suplai oksigen ke seluruh tubuh, toh. Bisa. Bisa juga mengarah ke perfusi perifer tidak efektif juga bisa. Nama TikToknya sama Kak Nerjita, ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini AGD, Kak. Gampang ya. Laki-laki 43 tahun dirawat karena ketoasidosis diabetikum. Hasil pemeriksaan AGD-nya pH-nya 7,3, HCO3-nya 20, PaCO2-nya 39, PaO2-nya 85, saturasinya 97. Apakah hasil analisa pemeriksaan AGD pasien tersebut? Kira-kira yang mana? Ayo. Yang A, Kak. Oke, tunggu yang lain. Sama Kak. Ayo coba dijelaskan sih. Kok bisa milih itu? Mulai dari pH-nya apa? pH-nya itu di bawah normal, berarti dia asidosis. Hmm. PaCO2-nya normal ya, Kak, 39. Dia normalnya 35 sampai 45 ya, Kak. Hmm. Terus HCO3-nya itu turun juga, seharusnya 22 sampai 26 ya, Kak. Makanya karena ada salah satu yang normal berarti tidak terkompensasi. Jadi aku mikirnya asidosis metabolik. Ada jawaban yang berbeda? Tidak? Oke. Nah, ini ya. Di sini ada yang masih belum paham analisa gas darah? Boleh yang belum paham? Siapa aja? Tulis di kolom komentar. Belum paham, Kak? Paham Kak. Lanjut. Bosek, Rek. Sabar. Kita coba analisa ya. Belum, ya. Kita jelasin ya, Kak, ya. Lihat ke sini, Kak. Nilai normal pH itu 7,35 sampai 7,45. Nah, akan asidosis itu jika kurang dari 7,35, dinyatakan alkalosis jika di atas 7,45. Gimana kalau dia itu 7,42, Kak? Itu namanya apa? Itu namanya adalah normal cenderung alkalosis nih, Kak. Normal cenderung alkalosis. Kalau semisal dia nilainya pH-nya 7,37, itu juga normal tapi cenderung asidosis. Oke? Setelah itu, setelah yang kita lihat itu pH-nya, kita lihat acuan yang kedua adalah PaCO2. PaCO2 itu nilai normalnya 3545. Kenapa di sini kok dibalik, Kak? Nah, bukan 3545. Karena semakin besar nilai PaCO2 itu sifatnya asidosis, semakin kecil nilainya PaCO2 itu sifatnya alkalosis. Ya. Kemudian untuk HCO3 itu nilai normalnya 2226. Di sini kenapa sesuai ya? Sesuai karena semakin kecil HCO3 itu sifatnya asam atau asidosis,
kalau semakin tinggi sifatnya alkalosis. Sekarang kita masuk ke kotak ini. Tak bikin kotak sendiri aja. Hmm. AS, N, A, L. pH 7,3 itu kurang dari nilai normal, maka nilainya adalah asidosis. Letakkan di kolom asidosis pH. Kemudian HCO3 nilainya 20. Di sini nilai normalnya 2226. Kalau 2226 ini nilainya 20 berarti lebih rendah dari nilai normal, maka sifatnya juga asidosis. Letakkan di sini. HCO3. Kemudian ada PaCO2-nya 39. 39 itu ada di tengah-tengah 3545. Berarti nilainya normal. Normal atau netral. Ya, letakkan di sini. PaCO2. Cara interpretasinya adalah cari yang sejajar atau segaris dengan pH. Yang segaris dengan pH adalah HCO3. Maka cara interpretasinya, pH-nya itu asidosis. Kemudian ini ada nilai pakem ya. HCO3. Kok ini tulisannya? Bentar, Kak. HCO3 itu menggambarkan metabolik. Kenapa? Karena dia ini dihasilkan dari sistem metabolik salah satunya di ginjal. Kalau PaCO2 itu menggambarkan respiratorik. Kenapa? Karena PaCO2 ini dihasilkan dari sistem pernafasan. Nah, ini udah ilmu pakem Kak ya, jadi hafalkan saja. Setelah kita analisa pH-nya, pH-nya asidosis, kita lihat, oh yang sejajar dengan pH ini HCO3. HCO3 tadi sifatnya apa? Sifatnya metabolik. Ya sudah tulis di sini. Metabolik. Kemudian kenapa bisa tidak terkompensasi? Karena ada salah satu dari PaCO2 atau HCO3 ada yang nilainya normal ini, nilainya normal, makanya tidak terkompensasi. Kalau yang terkompensasi penuh itu gimana, Kak? Kalau yang terkompensasi penuh itu syaratnya terkompensasi penuh itu syaratnya pH normal alias 7,35 sampai 7,45. Itu dinamakan terkompensasi penuh. Kalau terkompensasi sebagian itu dia semua hasil abnormal. pH-nya abnormal, HCO3-nya abnormal, PaCO2-nya abnormal, itu berarti terkompensasi sebagian. Kalau terkompensasi penuh, itu pH-nya normal. Kalau yang tidak terkompensasi, itu salah satu antara HCO3 atau PaCO2 ada yang nilainya normal. Begitu. Maka jawaban yang tepat pada kasus ini yaitu asidosis metabolik tidak terkompensasi. Syarat pertama teman-teman bisa analisa gas darah adalah hafalkan dulu nilai normalnya. Setelah bisa menghafalkan nilai normalnya, latihan pakai kotak-kotak ini. Kita cari kamarnya masing-masing dari masing-masing item. Sesuaikan dengan instruksinya. Jika pH kurang dari 7,35 asidosis, lebih dari 7,5 alkalosis. Kalau PaCO2 semakin besar itu asidosis, semakin kecil alkalosis, dan sebaliknya HCO3 kalau semakin kecil dia asidosis, semakin besar dia alkalosis. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Oke, gitu ya. Ini untuk pH. Kita lanjut. Nomor 11. Seorang laki-laki berusia 48 tahun dirawat di hari ketiga dengan diagnosisnya gagal jantung kongesif. Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi. Hasil pemeriksaan fisik nadinya 90 kali, tekanan darahnya 150/90, nafasnya 28, urinnya 40 cc per jam. Hasil EKG-nya sinus ritem. Masalah keperawatan utama pasien tersebut apa? Ayo, masalahnya apa? Toleransi. Kak, Alasannya apa? Sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi, Kak.
nadi, ah, tensinya abnormal. Hmm, Kanan. terus, terus, ada data itu tok ta? Kalau ada data lain, Penurunan jantung. pasiennya mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi, kemudian tekanan darahnya meningkat. Intoleransi aktivitas. Hmm, klasifikasinya kata kuncinya, udah tadi kan udah disebutin, Kak. Kalau kelebihan volume cairan apa kata kuncinya? Adanya penambahan berat badan dalam waktu yang singkat. Tiga, 3 hari naik 10 kilo. Wah, itu bukan gara-gara gemuk itu. Mungkin cairan yang tertahan. NYHA. NYHA. Oh, klasifikasi gagal jantung tak maksudnya? Klasifikasi gagal jantung tak, Kak? Oh, walah, aku belum ada materinya. Nanti tak cariin dulu ya. Aku belum ada. Nanti tak iniin bahas gagal jantung boleh. Kemudian ini di sini kata kuncinya itu eh apa sih namanya? Pasien mengeluh sesak bertambah saat berjalan ke kamar mandi, kemudian ada peningkatan tekanan darah pada saat mereka beristirahat, maka jawabannya adalah isi aktivitas. Oke. Soal nomor 12. Seorang laki-laki 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan stroke hemoragik. Hasil pengkajiannya apatis, hemiplegia ekstremitas kanan. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya naik. CT scan terdapat infark di jaringan otak. Pasien menderita hipertensi sejak usia 45 tahun tetapi pasien malas berobat. Tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut adalah apa ayo? Apa jawabannya? Apa jawabannya? E, Kak, pasienmu apatis loh, Kak. Bu edukasi. Pasiennya apatis loh, Kak. Apa yuk? Duh, range of motion. Duh, 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 duh. Di situ ada kata kunci yang menjelaskan pasiennya menderita hipertensi. Kalau pasien stroke, itu hipertensi fungsinya apa? Mempengaruhi atau tidak? Mempengaruhi karena hipertensi yang bikin pembuluh darahnya pecah. Maka tindakan keperawatan kasus tersebut adalah pantau tekanan darah ya. Karena salah satu penyebab dari stroke hemoragik itu adalah peningkatan tekanan darah. Anjurkan membatasi aktivitas wong pasiennya nggak sadar. Lakukan penyuluhan kesehatan pasiennya nggak sadar juga. Jelaskan pentingnya berobat secara teratur pasiennya nggak sadar. Lakukan range of motion masih betul. Tapi di sini yang di-highlight adalah tekanan darahnya pasiennya ini masih ugal-ugalan, masih terlalu tinggi. Padahal pasiennya sudah mengalami stroke hemoragik. Maka tindakan keperawatan tepat adalah kita pantau tekanan darahnya, kita usahakan agar tekanan darahnya bisa stabil, karena tujuan kita adalah tadi ya, agar tidak semakin memperparah stroke yang terjadi. Ya, oke. Jawabannya adalah pantau tekanan darah. Lagi-lagi, kenapa kesadaran dimunculkan? Karena itu tadi untuk mengecoh, untuk jawaban A, B, dan E itu nggak bisa, sorry. Jawaban B, C, dan E itu tidak bisa dilakukan pada pasien dengan kesadarannya apa. Oke. Cus 13.
Seorang perempuan 64 tahun datang ke poliklinik mata setelah menjalani operasi katarak. Hasil pengkajian, pasien mengeluh pandangannya kabur, sulit melihat benda dari jarak jauh, serta nyeri. Didapatkan lensa mata klien tampak keruh. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 140/90, nadinya 86, nafasnya 20. Saat ini pasien mengatakan merasa takut untuk mobilisasi sendiri. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apa ayo? Jangan bilang masalah keperawatan utamanya takut. Oh, tak selentik kamu. Ayo apa ayo? Gangguan rasa nyaman? Mana datanya? Kenapa? Ayo, alasannya apa? Ansietas. Datanya mana, Kak, pasien ansietas? Saya. Gangguan perfusi jaringan otak. Kok Ansietas, Kak. mana ansietasnya, Kak? Kak, no. Gara-gara Tidak ketakutan berdaya. tadi. Ketidakberdayaan. Loh, lupa ya. Kalau ketidakberdayaan itu adanya merasa dia itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian di sini tuh dia nih. Saat ini pasien mengatakan merasa takut untuk mobilisasi sendiri. Otomatis dia butuh bantuan, enggak? Butuh bantuan. Jadi jawabannya adalah ketidakberdayaan. Nih pembahasannya ya. Masalah pasien pada kasus tersebut yang paling utama adalah pandangan kabur atau terjadinya kehilangan ketajaman penglihatan. Pasien mengatakan merasa takut untuk melakukan mobilisasi secara mandiri. Hal tersebut merupakan tanda mayor yang ditunjukkan oleh pasien saat ini karena pasien menyatakan frustasi atau ketidakmampuan melaksanakan aktivitas seperti sebelumnya. Jadi masuknya itu di ketidakberdayaan karena dia nanti dengan kondisi seperti ini dia akan bergantung kepada orang lain untuk melakukan aktivitasnya. Ki- Gitu. Jadi jawabannya adalah ketidakberdayaan ya. Ansietas juga nggak ada datanya. Cuma takut tok itu yang nggak bisa diangkat ansietas. Lanjut ya. Kak, maaf Kak, Hmm. mau nanya. Kalau Oke, Kak. ketidakberdayaan sama keputusasaan itu bedainnya gimana Kak? Oke, siap, Kak. Jadi bedanya keputusasaan dengan ketidakberdayaan itu keputusasaan itu kakaknya si ketidakberdayaan, Kak. Jadi dari posisi dia tidak berdaya, akhirnya lama-lama dia putus asa dengan kondisinya. Dan yang paling mencolok adalah di keputusasaan itu sudah mempengaruhi dari pola istirahatnya. Misal dia nggak bisa tidur, ataupun tidurnya terganggu, ataupun pola makannya juga. Jadi pola makan sama pola tidur yang terganggu. Makannya nggak mau, ataupun mungkin menurun nafsu makannya, itu masuknya sudah di keputusasaan. Tapi kalau dari ketidakberdayaan itu belum ada tanda gejala yang menunjukkan adanya gangguan di pola istirahat dan pola makan. Cuma dia tidak bisa melakukan ADL secara mandiri itu aja. Sama bergantung dengan orang lain untuk aktivitasnya. Gitu. Itu cara bedainnya, Kak. Yang paling simpel kelihatannya di situ. Kita lanjut ya. Ini SOP, Kak. Seorang perempuan 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan DM tipe 2. Hasil pengkajian pasien mengeluh lemas, mengantuk, dan sering gatal pada area kemaluan. Hasil pemeriksaan TD-nya 140/90, nadinya 85, nafasnya 23, GDS 450, URCR sedikit meningkat. Siang ini pasien mendapatkan terapi insulin sebanyak 20 unit. Perawat telah menjelaskan prosedur tindakan pada pasien dan sudah cuci tangan. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Apakah Pakai sarung tangan bersih, Kak. pakai sarung tangan? B. Oke, Kak. Oke. Kita lihat ya. Betul, jawabannya adalah B. Karena tadi sudah cuci tangan, ya kita pakai sarung tangan yang bersih sebelum kita melakukan penyuntikan insulin. Oke, lanjut. Nomor 15. Seorang perempuan 25 tahun dibawa ke RS karena mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian keluarga pasien mengatakan
bahwa sebelum dibawa ke RS, pasien sudah sering mengeluh sakit kepala, mual, kejang, dan muntah. Pasien sudah mengalami demam selama 5 hari, terdapat peteki dan ruam perdarahan atau purpura pada kulit pasien. Pasien didiagnosis meningococcus meningitis, di mana agen penyebabnya adalah bakteri Neisseria meningitis. Manakah tanda dan gejala khas meningitis bakterial pada kasus tersebut? Apakah mual muntah, peteki dan purpura, penurunan kesadaran, sakit kepala dan kejang, ataukah demam Oke. E? B. Oke. B. Kalau kalau demam lebih dari 3 hari, semua sakit itu rata-rata demam, Kak. Ayo, apa ayo? Itu bisa poin. B. Sakit kepala dan Kejang. kejang. Betul ya. Gejala meningitis dapat berbeda-beda tergantung tipe, usia, dan keparahan kondisi pasien. Gejala yang umumnya muncul pada penderita meningitis yang berusia di atas 2 tahun meliputi ada demam tinggi, leher kaku, sakit kepala berat, kejang, sensitif terdapat cahaya, mual dan muntah, sulit berkonsentrasi dan kebingungan, ruam dan nafsu makan berkurang. Tapi tanda gejala yang sangat khas untuk menentukan pasiennya itu meningitis atau tidak, itu sakit kepala dan kejang. Terus nanti pemeriksaan penunjangnya pakai apa? Sorry, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan fisiknya pakai apa untuk mengetahui pasiennya meningitis atau tidak? Kaku kudu. Nah, kalau semisal difleksikan ada tahanan, berarti kita bisa pastikan pasiennya mengalami meningitis. Kalau mau dilanjutkan untuk pemeriksaan MRI juga boleh banget, cuma mahal. Jadi jawabannya adalah sakit kepala dan kejang-kejang. Kenapa meningitis bisa mengakibatkan sakit kepala dan kejang-kejang? Karena si bakterinya tadi itu sudah menembus sawar darah otak, terjadinya infeksi di situ, terus mengakibatkan imbalance pada struktur otak, bukan struktur ya, imbalance pada elektrolit yang ada di otak sehingga muncullah kejang gitu. Lanjut nomor 16. Seorang perempuan 50 tahun diantar ke UGD karena terjatuh dari rumah. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri pada ekstremitas kanan atas dan tampak memegang area tersebut dengan tangan kirinya. Perawat mencurigai pasien mengalami dislokasi pada bahu setelah menemukan temuan penting saat pengkajian dan melaporkannya kepada dokter. Nah, perawatnya kan curiga pasiennya mengalami dislokasi. Kira-kira temuan apakah yang dilaporkan perawat ke dokter? Apakah bahu tampak lebam, area cedera tampak bengkak, rentang gerak bahu berkurang, jari-jari tangan kanan tampak kaku, ataukah lengan kanan lebih pendek daripada lengan kiri? Kira-kira apa, yo? Dislokasi loh ya, dislokasi. Dislokasi itu apa? Bergeser. Bergeser ya. Ya, geser, Iya, nggak Kak. sesuai tempat. B, Kak. B? Eh, B atau D? B. Jawabannya adalah E. Kenapa E? Harusnya kalau pasiennya mengalami dislokasi itu berarti dia itu tulangnya bergeser dari posisi seharusnya. Kalau geser otomatis adanya perubahan bentuk yang munculnya itu dilihat antara kanan dan kiri pasti lebih pendek sebelah. Jawabannya E, Kak. Area cedera tampak bengkak itu nggak cuma dislokasi tok, fraktur juga bengkak kalau fraktur tertutup. Bahu tampak lebam kalau fraktur juga sama. Rentang gerak bahu berkurang, fraktur juga sama. Ya, kalau dislokasi, ya, dislokasi itu biasanya antara yang kita lihat antara kanan kiri, kita lihat nih pasiennya berdiri. Kanan kirinya sama nggak? Oh, semisal ini posisinya agak nonjol nih, harusnya tulangnya nggak di situ. Tulangnya malah kayak keluar dari tempatnya. Itu namanya dislokasi. Dan kalau tulangnya nggak sesuai pada rumahnya, ya sudah. Pas waktu kita temukan, pasti tangan kanannya atau lengan kanannya akan lebih pendek daripada lengan kiri. Karena dia tadi offset tadi. Ya, jari-jari tangan kanan tampak kaku itu pasien OA itu ya. Reumat apa RA atau OA. Jadi yang paling tepat adalah itu. Dislokasi itu perubahan lokasi yang tidak sesuai dengan posisi anatomis dan pastinya akan memunculkan adanya tidak seimbangnya antara apa ya bagian yang sehat dengan bagian yang sakit gitu ya. Kalau lebam, kebiruan,
Kemudian suara gravitasi itu lebih mengarah ke arah fraktur. Oke. Benar nggak sih? Nomor 17. Oh iya. Seorang lansia 60 tahun diagnosisnya stroke, dirawat di RS hari ketiga. Pasien mengatakan tidak nyaman di daerah kemaluan yang terpasang kateter. Hasil pemeriksaan daerah V-nya kotor, daerah sekitar pemasangan kateter yang kotor juga. Saat ini perawat akan melakukan perawatan kateter. Posisi pasien sudah diatur, perawat mencuci tangan dan memasang sarung tangan steril. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Yuk, apa? A, B, C, D, E, C, Kak. C. Oke, kita C. lihat. Yang lain gimana? Ayo. Apa, ayo. Berarti yang minora dulu kan, baru mayoral. Ya, Tuh, Kak. Kak, Ya. Surata dari minora dalam dulu. keluar. Minora dulu ke C berarti ya, Kak. Kan ini dari luar dulu loh. Kan ini mau bersihin. Kan mau melakukan perawatan kateter. Perawatan kateter masa ya langsung dibuka dalamnya? Kan nggak mungkin. Ayo, jawabannya B loh, Kak. Eh, apa sih namanya? Kemarin tuh, Miss V. Miss V, itu kan ada mayora, minora. Mayora iya. itu yang gede, minora itu yang di dalam. Kalau semisal setelah pakai sarung tangan steril, apakah kakak langsung buka yang dalamnya? Yang depannya nggak dibersihin? Ini kan daerahnya V-nya kotor semua. Kalau yang Iya, di Kak. dalam Kemarin dibersihin, sama nih, kan Kak. kotor. Ada soal juga kan. Kami Hmm. milih B. Salah. Jawabannya minora dulu katanya. Makanya Oh, gitu. iya, pernah ada nih soalnya persis kayak ini juga. Mayora dulu, karena ini kan prinsipnya membersihkan Minora dulu kan. Ya sih, oke. ya. Ya, Kak. Kita bersih dari bagian yang terluar dulu dengan satu kali usapan kanan kiri. Habis itu kalau luar sudah bersih, kalau memang belum bersih ya diusap lagi boleh. Sampai sebersihnya, baru bagian dalamnya, minoranya. Setelah itu baru kita bersihkan selang kateternya dengan gerakan sirkular, agak sedikit memutar. Kita bersihkan. Karena ini tadi kan sekitar pemasangan kateternya kotor, terus daerah sekitarnya juga kotor juga. Makanya harus dilakukan apa sih namanya perawatan kateter tadi. Kenapa dilakukan perawatan kateter? Karena tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadi infeksi akibat pemasangan kateter. Takutnya kalau kotor dibiarin aja ya pasiennya pasti nggak nyaman, terus memunculkan atau meningkatkan resiko terjadinya infeksi akibat pemasangan kateter. Jadi jawabannya itu mayora, minora, terus abis itu selang kateternya dibersihin, baru perineumnya usap juga. Dari Untung ya baca jadi soal yang jawabannya apa Kak? Untung baca yang soal kakak. Kalau enggak, aku jawabnya C. Pertama B kan. Tapi karena kunci jawabannya C. Yang awalnya tuh yang baca soal yang ada tuh baca soal kemarin. Ya jawabannya B ya. Jadi sesuai posisi anatomis ya Kak ya kalau kita ngebersihin atau perawatan kateter. Oke, kita Oke. lanjut ya. Masih 12 soal lagi, semangat, semangat. Seorang laki-laki berumur 62 tahun dibawa ke IGD karena nyeri di dada kiri seperti tertindih beban berat dengan skala 7-8. Dirasakan setiap melakukan aktivitas, menjalar sampai ke bahu kiri, sering dirasakan sejak 1 minggu yang lalu. Dilakukan pemeriksaan tekanan darahnya 150/90, nadinya 102, nafasnya 22. Apakah pengkajian nyeri yang perlu dilakukan untuk melengkapi data di atas? Apakah time, region, quality, severity, ataukah provokatif? Yang mana yang belum dikaji? Ayo, yang mana yang belum dikaji? Time. Apa ayo? Yakin time? Loh, yo. Ya, Time-nya kan apa udah penyebab? melakukan aktivitas. Berarti apa? Provokatifnya yang belum. Pemicunya. Pengkajian nyeri yang perlu dilakukan untuk melengkapi data tersebut adalah provokatif karena dalam skenario yang sudah ada itu time-nya. Time-nya apa di situ? Setiap melakukan aktivitas. Regio itu daerahnya, di mana aja sih atau penyebarannya kemana?
itu di dada kiri, kualitinya gimana? Seperti tertindih beban berat, severity-nya itu skalanya ya atau derajat nyerinya berapa? 7 sampai 8 berarti derajat berat. Maka yang belum dikaji adalah pemicu muncul gejala nyeri dada. Paham? Jadi untuk pengkajian nyeri itu ada PQRST, provokatif, kualitinya provokatif itu pemicunya muncul awal itu apa, kualitinya itu gejalanya seperti apa, tertindih, tertusuk, segala macam itu banyak nanti. Kemudian radiation itu penyebarannya dari mana ke mana, atau regio, bahasa lainnya. Kemudian ada severity atau intensitasnya, tentukan intensitas derajat nyerinya dengan menggunakan skala nyeri. Kemudian ada time atau berapa lama gejala dirasakan. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Seorang laki-laki 40 tahun dirawat di RS Cinta Ibu dengan keluhan diare sudah 2 hari dengan BAB 10 kali per hari, muntah 7 kali. Saat dilakukan pengkajian KU sakit sedang, pasiennya tampak lemas, merasa tidak nyaman dengan perutnya. Tekanan darahnya 90/70, heart rate-nya 109, RM-nya 27, T-nya 38,7, akral dingin, CRT lebih dari 2 detik, dan mukosa bibir kering. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana jawabannya kakak-kakak semuanya? Apakah monitor output cairan, kompres hangat, beri minum per oral, kolaborasi pemberian cairan yang tepat, ataukah berikan obat anti diare? Apa ayo? D, Kak. Betul, jawabannya adalah D. Dikarenakan pasiennya sudah mengalami dehidrasi, pasiennya lemes, nggak nyaman dengan perutnya nggak masuk, tensinya mulai turun, heart rate-nya sudah mulai takikardi, kemudian akralnya dingin, CRT-nya memanjang, matanya cekung. Ini diagnosanya hipovolemi, maka tata laksana yang paling tepat adalah kita lakukan kolaborasi pemberian terapi cairan yang tepat. Oke, lanjut. Silakan dihitung. Seorang laki-laki 22 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran setelah terjadi kebakaran pada ruko tempat ia bekerja. Saat dilakukan pengkajian, ditemukan luka bakar pada wajah, leher depan, kaki kanan, perut, dada, dan punggung. Berapakah kebutuhan cairan 8 jam ketiga pada kasus tersebut? Wajah. Ayo. Yuk, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Masih ngitung, Kak. Berisik banget sih kamu ya. Ayo, 8 jam ketiga. Berarti total cairan dibagi 4. B, Ini Kak. luas berapa? B? B. Oke, kita B, Kak. wajah dan layar depan tuh nilainya berapa? 4,5 ya. 4,5. Oke. Kaki kanan? 18. 18. Oke. Perut? 9. 9. Dada? 9. Punggung? 9. Betul. Jawabannya adalah 3.217,5. Karena cari ini ya. Kalau ditanyakan total cairan, itu teman-teman hitung dulu luas luka bakarnya. Ya. Kemudian setelah itu baru dimasukkan ke rumus Baxter. Rumus Baxter itu 4 mili dikali KGBB dikali LLB. 4 mili dikali KGBB-nya itu 65 dikali 49,5. Hasilnya 12870. Karena yang ditanya 8, maka dibagi 4, hasilnya 3,1. Oke. Nah, itu suaranya apa ya?
Bentar, 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 bentar. Jawabannya B ya. Kita lanjut. 21. Tuan M datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri dan bengkak pada pergelangan kaki. Pasien mengeluh kesakitan saat digunakan untuk berjalan. Perawat akan membantu melakukan kompres dingin untuk meredakan nyeri dan bengkak yang dirasakan. Perawat sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan. Kompres akan dilakukan dengan ice gel atau gel ice. Tindakan apa yang dilakukan perawat selanjutnya? SOP, Kak. Ayo, yang mana jawabannya? Ayo, apa ayo? A, cuci tangan. Yang benar yang mana? Ayo. Apa jawabannya jadinya? Jawabannya adalah betul. C. Jadi setelah kita siapkan alat-alat yang digunakan, kompres tadi kan kita menggunakan ice gel, maka kita harus periksa dulu suhu dari alat kompresnya. Sumbernya dari mana, Kak? Sumbernya dari buku SOP PPNI. Ya, cek dulu suhunya. Takutnya apa? Takutnya nanti mungkin terlalu dingin. Kalau dingin sih nggak terlalu nggak ngefek ya. Kalau yang terlalu panas itu loh yang bahaya, Kak. Kalau terlalu panas tiba-tiba kamu pakai kompres, wah luka bakar jadinya nanti pasien. Oke, jadi sama aja kok untuk SOP kompres hangat, kompres dingin itu sama. Sama-sama wajib dilakukan periksa suhu alat kompresnya. Lanjut, nomor 22. SOP lagi. Tuan L 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis stroke hemoragik. Kondisi saat dilakukan pengkajian, pasien mengalami penurunan kesadaran, tekanan darahnya 130/70, heart rate-nya 87, RR24, T-nya 37,2. Pasien akan dilakukan pemasangan NGT untuk makan dan minum obat. Perawat akan melakukan pengukuran selang NGT. Bagaimana cara melakukan pengukuran selang NGT? Tahu gimana caranya? Oh, udah tahu lah. Gampang A. banget. Kak. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain? A semua, Kak. Oke, betul. Jawabannya adalah kita ukur dari ujung hidung ke telinga, baru ke prosesus sifoideus. Dan jangan lupa diberikan tanda. Nanti kalau udah diukur, nggak dikasih tanda kan sama aja bohong. Ya, oke, gampang. Next, 23. Seorang perempuan usia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan deeksmedisnya sirosis hepatis. Pasien tidak bisa makan dan minum sama sekali dikarenakan muntah. Pasien terlihat kurus dan lemas. Pasien sedang dilakukan tindakan pemasangan NGT. Perawat sudah mengukur panjang NGT yang akan dimasukkan. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya? Baru aja tak omongin. Ternyata jadi pertanyaan. Ayo, apa ayo jawabannya? Kak. Apa? E? Ada yang lain? E. Ada yang lain enggak? Oke, betul ya. Setelah diukur, ya udah kita berikan tanda batas selang yang akan dimasukkan. Nanti kita oleskan silokain gel. Habis itu kita masukkan perlahan-lahan sampai di batas tersebut. Kalau udah nyampe batas, baru teman-teman coba cek terkait kepatenan dari si NGT tadi. Sudah pas atau belum? Takutnya masuknya malah ke paru-paru. Cara ngeceknya bisa pakai auskultasi, bisa pakai di gelas yang diisi air. Kalau belebek-belebek berarti salah masuk. Kalau nggak ada belebek-belebek berarti betul. Ataukah diberikan atau dilakukan aspirasi cairan lambung. Boleh. Jawabannya E. Sip.
24. Seorang pasien laki-laki usia 52 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosanya DHF. Kesadaran pasien somnolen, tekanan darahnya 110/70, heart rate 98, RR 25, T-nya 378, lab-nya itu trombositnya 80.000, leukositnya 2.500. Diagnosa keperawatannya apa? Ayo, diagnosa keperawatannya apa? Resiko perdarahan, Kak. Alasannya apa? C. Alasannya apa? Trombositnya 80.000. Betul. Jawabannya adalah resiko perdarahan dikarenakan pasiennya mengalami trombositopenia. Nah, trombositopenia itu sangat berpengaruh pada proses pembekuan darah dan juga pada kondisi trombositopenia, si kerapatan endotel itu akan lebih longgar sehingga cairan yang ada di dalam vaskular itu lebih mudah masuk ke interstitial dan volume cairannya akan berkurang. Jadi jawabannya betul resiko perdarahan karena memang belum terjadi perdarahan. Lanjut, seorang perempuan 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan gastritis akut. Pasien akan diberikan obat ranitidin injeksi dengan dosis 3 kali 40 mg. Berapa mili yang akan diberikan pada pasien? Rani Kak, 80 ya, Kak? Berapa Rani itu? 50 miligram Ayo, 6 rasa mili. dia 50 per ya? 2 mili. berapa? Kak. A, kok A. ada yang jawab 2 mili? Kalau 2 mili masuk ampul dikasih semua. Satu ampul itu isinya 2 mili 2 mili per 50 mili, 50 miligram. miligram. Betul. Maka, nih, dosis sediaan ranitidin itu 50 mg dalam 2 mili. Maka rumusnya adalah dosis yang diminta dikali dosis sediaan dikali dosis yang diminta dibagi dosis sediaan dikali volume. Yang dimintanya itu 40, dosis sediaannya 50 dikali 2, jawabannya adalah 1,6 mili. Begitu. Ada yang masih bingung? Gampang ya. Ini udah dilakukan setiap hari di rumah sakit dan di puskesmas. Lanjut. Seorang perempuan 52 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan CHF. Pasien diberikan infus cairan RL 11 TPM. Berapa mili cairan yang didapatkan pasien dalam 24 jam? Ayo hitung. Caranya kayak yang awal tadi. Caranya kayak yang awal tadi ya. Hitung dulu. Aku tunjukin. Ayo. Berapa jawabannya? Pedagang sama saya aku benar banget. Berapa? A. Temu? A? Oke, yang lain dulu. Ada yang lain nggak? Atau ikut aja Kak, jawabannya itu Kak. Dengan ngantuk. Udah ngantuk. Tenang, tenang. 4 soal lagi. Jawabannya adalah betul. A. Rumus yang tadi ya, rumus tetesan infus sama dengan cairan yang diminta dikali faktor tetes dibagi waktu habis. Nah, di sini tadi TPM-nya sudah diketahui 11. Cairan yang diminta yang dipertanyakan saya simbolkan dengan A dikali 20 itu faktor tetesnya. Kemudian dibagi 24 karena tadi 24 jam dikali 60 ini sudah pakemnya. Maka ini kalikan seperti ini. 11 dikali 1440. 1440 itu hasil perkalian ini ya.
A 20 atau 20A nggak apa-apa. 11 dikali 1440 itu jawabannya 15,840. 20A 45,840 dibagi. Jawabannya adalah 92 mili. Ya, seperti itu caranya. Bisa dimengerti? Gampang ya, Rek ya? Gampang, Kak. Gampang, Kak. Oke, lanjut. Nomor 27. Seorang perempuan 57 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosanya itu diabetes mellitus. Kemudian pasien ini hasil pengkajiannya tekanan darahnya 160/80, heart rate-nya 88, RR-nya 24, suhu 372. Di kaki pasien terdapat luka ulkus dengan ukuran 3x2 dengan warna dasar lukanya merah, kuning 30%, lunak, nekrotiknya 10%. Perawat akan melakukan perawatan luka, metode debridement apa yang cocok yang digunakan pada pasien tersebut? Apaan tuh? Pakai autolisis, mechanical, biological, enzymatical, ataukah surgical? Kata kuncinya di sini adalah kuning lunak. Apaan? Ayo. Loh, tak sudah no kata kunci nih. Lunak, lunak, lunak. Diapain kira-kira? Enaknya. Biarin aja lah, Kak. Nanti rontok sendiri. Apa jawabannya, yuk? Ayo berikut D. CWCCA. Ayo mengikut CWCC. Ayo. Ayo, yang pelatihan. Malam, Kak. Ayo, apa? Apa, Kak? B atau D? Boleh diulang sekali lagi, Kak? Jawabannya apa tadi? Ayo. Jadi gini teman-teman ya, kalau teman-teman mendapatkan luka yang kering, ya, yang kering, terus kuning ataupun hitam, itu memang harus dilakukan nekrotomi atau debridement. Tapi pertanyaannya, apakah bisa diangkat kalau lukanya itu kuning, hitam, dan keras? Ya nggak bisa. Masa iya mau kita paksa untuk dipapras pakai apa sih bisturi? Nggak boleh. Kalau semisal ketemunya nih, kata kuncinya di sini ya. Mari kita coret-coret. Sebentar. Kalau ketemunya itu jaringannya yellow, Y or black, keras, itu tidak boleh di nekrotomi langsung. Kenapa? Karena akan kesulitan. Yang harus dilakukan ketika ketemu yellow ataupun black dan keras, maka lakukan autolisis debridement. Apa sih Kak autolisis debridement itu? Autolisis debridement adalah sebuah kondisi di mana tubuh itu akan membuang jaringan yang jelek dari dirinya. Jadi kita nggak usah susah-susah, nggak usah capek-capek. Kita manfaatkan saja fungsi tubuh untuk mengautolisis. Lalu apa yang dilakukan perawat luka saat menunggu autolisis ini? Autolisis itu waktunya 1 sampai 14 hari. Apa yang dilakukan? Biarin aja, ya enggak. Tetap kita lakukan perawatan luka dengan teknik MOIS. Betul, kita harus pilih dressing yang sesuai dengan kondisi lukanya. Kalau lukanya kering, ya kita berikan dressing untuk melembabkan. Kalau lukanya lembab, eksudatnya banyak, ya kita cari dressing yang bisa menyerap eksudat. Kenapa? Karena kalau terlalu moist atau hipermoist atau cairannya terlalu banyak, itu bisa memunculkan terjadinya maserasi. Maserasi itu apa? Pinggir-pinggir lukanya akan berwarna pucat dan akan semakin lebar lukanya nanti. Jadi ya itu sesuaikan. Kalau lukanya kering, keras, kuning, hitam, jangan nekrotomi dulu, autolisis debridement. Terus kapan kita menggunakan mechanical debridement? Mechanical debridement itu kita pakai gunting ya ataupun pakai kasa, kita gosok, gauss atau kita swab. Itu dilakukan ketika jaringannya Y atau B lunak. Boleh dilakukan mechanical debridement. Kenapa? Karena sudah lunak, sudah mulai bisa untuk diambil secara manual. Ini pakai gunting dan kasa. Atau bahasa kerennya adalah CSWD.
Aku lupa jangannya CSWD ini apa. Ya. Jadi kalau lunak mechanical debridement. Oke. Kemudian kapan kita pakai biological, kapan kita pakai enzymatical? Biological debridement, teman-teman pernah dengar yang namanya maggot? Pernah dengar maggot nggak? Belatung. Nah, belatung itu boleh dilakukan? Boleh, tapi kalau di Indonesia tidak diperkenankan karena memang perawatan si belatungnya ini agak susah. Biasanya yang pakai itu negara yang pakai maggot itu Malaysia. Dan itu memang efektif sekali untuk melakukan debridement. Cuma itu perawatannya mahal, belatungnya juga mahal. Jadi di Indonesia nggak dipakai. Karena dia ini juga bisa mengakibatkan kalau memang harusnya udah diambil terus nggak diambil, nanti dia bisa mengakibatkan adanya infeksi, bisa ke mielitis. Kemudian kapan kita pakai enzymatical? Enzymatical itu boleh dilakukan atau diberikan pada saat yellow or black, keras atau lunak. Dua-duanya boleh. Tapi kalau enzymatical ini fungsinya adalah mensupport autolisis. Jadi, karena tadi kan autolisis debridement cuma diberikan teknik yang moist saja atau kita bikin lembab dengan memberikan balutan yang menyeluruh atau oklusif. Nah, sambil autolisis dikasih enzymatical debridement boleh. Nah, enzymatical debridement tuh isinya apa aja? Madu, pepaya, nanas. Ini bisa. Tapi kelemahannya, biasanya ini udah ada ekstraknya ya. Jangan pepayanya yang kamu tempelin di situ. Kalau yang madu boleh langsung, tapi kemarin saya ikut simposium banyak yang make ini, tapi disemutin sama semut lukanya. Akhirnya susah untuk membersihkannya. Maka rata-rata sekarang itu mereka lagi cari produk yang ada kandungan madunya. Jadi nggak pakai madu langsung, karena kalau pakai madu langsung itu disemutin kakinya. Nanas pun ada, pepaya pun ada. Ini sudah ada produknya. Kalau misal teman-teman tertarik, boleh cari di internet banyak. Salah satunya dari Medcovazin. Kemudian ada surgical debridement. Nah, surgical debridement itu kalau autolisis sudah dilakukan, mechanical sudah dilakukan, kemudian enzymatical dilakukan, tapi tidak bisa, ya sudah kita mainkan di ruang operasi. Kita debridement lewat kamar operasi. Nanti kalau habis dari kamar operasi kan bersih banget tuh ya, kan dipampras semua itu, nggak peduli yang hitam, yang kuning hilang semua. Nanti tugas kita adalah merawat betul-betul jaringan yang warnanya merah. Itu malah lebih mudah lagi. Waduh, ngeri. Nah, Pak Nasrul ini orang cewek CCA ya, Pak ya. Itu Pak ya. Mohon maaf ini saya ngajarin sesama. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ketemu yang keras, kuning ataupun hitam, itu dilakukan autolisis debridement dulu. Kemudian kalau dia lunak, lakukan mechanical debridement. Ya, kalau semisal yang enzymatical dilakukan untuk support autolisis. Jadi dikeras ataupun lunak juga boleh. Kalau yang maggot tidak dilakukan saat ini karena memang tadi susah penanganannya. Dan yang terakhir surgical debridement itu berarti dilakukan di kamar operasi. Ya, kemarin orang Bima, orang NTB, NTT banyak sekali Pak yang ikut simposium bareng sama saya. Ya, kita lanjut ya. Nanti kapan-kapan kita bahas luka. Tapi nggak ada sih kalau ada ya. Kalau luka warnanya merah, nah luka warna merah itu ada dua pilihan Kak. Ada yang namanya luka yang granulasi, yang masih proses tumbuh, ataupun yang sudah epitelisasi, atau yang epitelnya sudah mulai tumbuh. Nah, yang warnanya merah itu tidak boleh dilakukan penggosokan. Ya, jadi kalau nyuci itu nggak boleh pakai kasa, Kak. Kita kan enggak ya. Warna merah, kuning, abrak aja pakai kasa semua nyucinya. Kalau kuning boleh, kuning hitam dicuci pakai kasa nggak apa-apa. Maksudnya pas gosoknya pakai kasa boleh. Tapi kalau yang warna merah itu haram hukumnya menggunakan kasa. Terus nyucinya gimana Kak? Ya sudah cuci pakai sarung tanganmu aja. Karena apa? Karena penekanan yang menggunakan kasa itu akan mengakibatkan perdarahan lagi. Kalau nyampe perdarahan lagi, lukanya itu nanti akan kembali ke semula lagi, masih masuk ke fase inflamasi lagi. Terus apa yang dilakukan kalau semisal apa sih namanya warna lukanya merah? Yaitu tadi kita
berikan teknik yang moist, yang lembab. Lembabnya gimana? Kita kasih topical dressing yang bisa merangsang untuk pertumbuhan sel-sel. Ini saya nggak berapa hafal merek-merek yang lainnya ya. Yang biasanya saya pakai itu Metcovazin. Metcovazin itu yang warna merah yang dipakai kalau jaringannya merah. Kalau jaringannya warna hijau ataupun kok warna hijau, astagfirullah. Jaringannya warna kuning ataupun hitam, kita biasanya pakai yang Metcovazin silver ataupun pakai yang Metcovazin warna hijau gitu. Jadi saya promo Metcovazin ya, enak banget ini nggak bayar dia. Saya biasanya pakai Metcovazin Kak karena murah ya. Atau sekarang ada Moistovazin gitu ya. Duplikatnya Metcovazin. Nuva, aku baru denger Kak. Oke, kita lanjut ya. Nomor 28. Seorang laki-laki usia 40 tahun dirawat di ruang isolasi karena didiagnosa kanker nasofaring. Hasil pengkajian tubuh pasien yang lemas, nafsu makan menurun, mual muntah. Pasien meminta perawat untuk tidak memberitahukan apa yang ia alami kepada istrinya. Namun istri menanyakan terkait. Betul, gampang ya. Confidentiality atau menjaga kerahasiaan. Jadi nggak boleh dikasih tahu ke istrinya, kan udah diminta sama suaminya nggak boleh ngasih tahu. Oke, sip. D. Terus lanjut, 29. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak dan pucat setelah buang air besar. Hasil pengkajian pasien tidak mampu berjalan lebih dari 5 meter karena merasa sesak nafas, pusing, riwayat hipertensi sejak 5 tahun. Semua keluhan hilang setelah beristirahat selama 30 menit dengan tekanan darahnya 110/70. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? Ayo, diagnosanya apa dulu? D, Diagnosanya intoleransi aktivitas. Oke. Kemudian kalau pasien intoleransi aktivitas itu apa yang harus dilakukan? Hmm, Ayo, betul. batasi aktivitasnya. Kita manajemen, kita batasi aktivitasnya, ya. Jadi biar dia itu tidak terlalu capek dengan kondisi yang dia alami. Oke. Jawabannya D. Sip. Satu lagi. Gampang ini. Nyonya M akan dilakukan operasi mastektomi besok pagi. Perawat akan memberikan terapi antibiotik, namun Nyonya M tidak mengetahui ada riwayat alergi atau tidak. Perawat akan melakukan skin test untuk mengetahui apakah ada alergi pada pasien tersebut. Di manakah lokasi penyuntikan untuk skin test tersebut? Gampang. Tes, yuk, skin test. Intrakutan. Intrakutan. Sudutnya berapa? 15. 15. Ya, 15 sampai 20. Ada yang bilang 15 aja, nggak apa-apa. Kalau intravena, sudutnya berapa? 15 sampai 45. Hah? Berapa? 45. 45. 45 derajat. Oke. Kalau subkutan? 90. 15. Subkutan kok 90, Pak. 15. 90 itu IM. 15. Subkutan 45. Subkutan 45. subkutan Intramuskular 45. baru 90. Sedut penyuntikan subkutan itu berapa? Ayo. Yakin 45. 35. Kok nawar sih, Pak? Betul jawabannya Serba 45. 35. Subkutan itu 45. Subkutan itu 45. Kalau intramuskular baru 90. 90. Ya, kali aja muncul. Oke. Sip. Udah deh. Intravena Selesai. 15. Duh, intravena kok 15? Diulangi. 25. Intravena 20. berapa? Ayo, intravena tadi berapa? 15 sampai 30 derajat, Pak. Intravena itu. Iya. Yang tadi Intrakutan. takutan. Intramuskular 90.
Subputan itu tadi berapa subputan? 45. Nih 45. intravena 45. Intravena itu 15 sampai 30 derajat. betul. Wis, udah sudah selesai. Ya. Jam berapa? Oh, masih lebih 10 menit, masih sore. Oke, terima kasih banyak ya sudah mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Kuliah malam. Doain kita, Nars. Nah, semangat ya. Semangat, semangat. Semoga lulus semuanya. Amin, ya Allah. Ada Amin, yang semangat. dapat tanggal 2 enggak ya? Ada yang dapat tanggal 2 enggak? Ada enggak? Saya Besok tanggal materi 17. Soalan materi bayangan soal. materinya masih saya susun lagi karena ini kan tadi udah muncul kisi-kisi Kak. Nanti saya bedakan jadwalnya antara yang nurse dan D3 kalau semisal materinya beda. Kalau besok kayaknya kita masih drilling yang kompetensi khusus, kita selesaikan dulu, baru nanti ke kompetensi yang umumnya kayak gitu. Yang dari Bali tanggal 4 coach. Yang Bali tanggal 4 nih. Ini tanggal 11 Kak Sriwidyar. Pokoknya di tanggal berapapun semoga sukses, semoga sesuai dengan yang diinginkan. Dan kalau nanti sudah jadi ASN ya jadi ASN yang baik ya, yang berbakti pada nusa dan bangsa. Yang di Oke. Lombok Timur enggak nentu Kak, ada yang dapat 9, ada yang dapat 17. Kalau saya dapat 17, tapi teman yang Semangat. lain ada dapat 9 juga. Semakin lama semakin baik karena belajarnya bisa lebih lama lagi. Iya Oke, Kak. ya sudah ya. Oke. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Sampai jumpa besok. Kemungkinan besok kita belajar di keperawatan maternitas lagi. Kemudian aku sesuaikan dengan jadwal yang di kisi-kisi aja ya. Maternitas dulu, nanti anak. Kita sesuaikan saja. Nanti saya share jadwalnya ke masing-masing. Dan TO akan saya selenggarakan di tanggal 2. TO yang kedua diselenggarakan di tanggal 2. Oke, terima kasih banyak. Ya. Saya undur diri dulu. Terima kasih.